Mari kita renungi kondisi pertanian kita saat ini, di mana tanah kita yang dulunya subur, kini mulai perlahan hilang akibat penggunaan bahan-bahan kimia, entah itu pupuk maupun pestisida. Degradasi tanah yang bersifat global akan cepat membawa kematian bagi pertanian. Pertanian itu harus bisa melihat 100 tahun ke depan. Teknik pertanian yang kita terapkan saat ini sama sekali tidak berkelanjutan. Setiap pertanian yang merusak tanah akan menghancurkan masa depan pertanian. Kita harus mengubah pertanian saat ini dengan berhenti melakukan usaha untuk merusak tanah. Jika pupuk dan pestisida kimia yang digunakan setiap musim diaplikasikan dan terurai di dalam tanah, masalahnya tidak akan seserius ini. Kenyataannya adalah bahan-bahan kimia tersebut benar-benar menumpuk di lapisan permukaan tanah. Setelah menguap, residu ini akan sangat merugikan akar tanaman dan membunuh mikroorganisme bermanfaat di dalam tanah. Mari berusahalah sebisa mungkin untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya tanaman kita. Orang tua kita akan ingat bahwa beberapa dekade yang lalu adalah umum untuk menanam cabai dan memanennya hingga 30-40 kali. Petani masa lalu tidak memiliki produk pupuk kimia dan pestisida kimia, bahkan mereka tidak pernah mengikuti pendidikan pertanian yang rumit. Mereka dengan mudah menanam cabai yang luar biasa. Saat ini, petani memiliki banyak produk untuk dipilih. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Ironisnya, saat ini tidak banyak petani yang berhasil dalam membudidayakan tanaman cabai. Bahkan pada saat ini, cabai merupakan salah satu jenis tanaman yang paling sulit untuk dibudidayakan. Tapi bagi leluhur kita, cabai adalah salah satu tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Apakah karena adanya serangan virus, hama, jamur, dan penyakit tular tanah yang sangat merajalela? Kalau begitu, kita harus bertanya lagi, mengapa saat ini penyakit menjadi merajalela? Masalah utamanya adalah di akar. Saat ini, akar cabai tidak nyaman menyebar ke dalam tanah. Padahal di masa lalu, tanaman cabai tumbuh sangat kuat. Bahkan petani sangat kesulitan untuk mencabut menggunakan tangan. Mereka harus menggunakan sabit untuk menebangnya. 30-40 tahun yang lalu, tanaman cabai bisa menjulurkan akarnya sedalam 60-80 cm ke dalam tanah. Anda dapat menilai kualitas tanah dengan melihat bagaimana akar tanaman menyebar di dalam tanah. Di tanah yang baik, akarnya menyebar dengan nyaman ke dalam tanah. Dan hal ini akan menjamin hasil tinggi dan kualitas tinggi. Jika akar menyebar dengan peningkatan luar permukaan, maka lebih banyak nutrisi dan air akan menjadi tersedia bagi tanaman. Cara bertani sehat dan berkelanjutan yang dapat bertahan di zaman perubahan iklim, suhu yang sangat tinggi dan curah hujan yang tidak normal ini. Daripada mengandalkan dan mengharapkan terobosan teknologi, mari kita kembali ke dasar-dasar bertani. Petani sejati dimulai dari pengolahan tanah. Jika terus menggunakan pupuk dan pestisida kimia,
pencemaran tanah akan semakin parah. Produktivitas akan semakin turun dan pertanian akan semakin sulit. Makanan yang masuk ke mulut Anda menentukan kesehatan Anda. Pupuk dan pestisida kimia yang diaplikasikan ke tanaman akan menentukan kesehatan tanaman. Makanlah makanan-makanan yang baik untuk Anda dan berikanlah pupuk yang sehat untuk tanaman Anda. Akar mewakili kondisi tanah Anda. Ada banyak program pendidikan tentang manajemen tanah, tetapi tampaknya itu sudah melenceng jauh dari tujuan intinya. Manajemen tanah yang tepat tidaklah sulit, rumit, ataupun mahal. Mari kita mulai dari dasar. Jika Anda melihat tanaman Anda memiliki bagian atas tanah dan bagian bawah tanah, Anda dapat melihat bahwa ruang yang mereka ambil dapat dimasukkan ke dalam rasio. Esensi dari manajemen tanah adalah membuat rasio bagian bawah tanah terhadap bagian atas tanah lebih tinggi dari 1. Berarti jika bagian atas tanah adalah 1, bagian bawah tanah lebih besar dari 1, misalnya 2 atau 3. Bawah tanah adalah bagian tak terlihat yang harus lebih besar dan lebih kuat total luas ekstensi. Akar akan mempengaruhi kesehatan tanaman. Ini adalah kondisi dasar untuk hasil tinggi dan kualitas tinggi. Dengan kata lain, luas akar sama dengan uang. Manajemen tanah akan memastikan pertumbuhan akar yang baik. Inilah pilihan terbaik Anda, terutama di era perubahan iklim ini. Mengapa lapisan tanah yang padat terbentuk? Apa penyebabnya? Seperti yang telah disebutkan di atas, ini disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia yang terus-menerus. Semuanya memperburuk masalah. Metode pertanian yang konvensional yang berlaku menyebabkan kerusakan pada tanah. Tanpa menyingkirkan metode pertanian konvensional ini, Anda tidak dapat menghilangkan kerusakan tanah. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, hindari penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia secara terus-menerus, karena penggunaan bahan-bahan tersebut dapat menghambat mikroorganisme tanah. Beralihlah dari bahan-bahan kimia ke bahan-bahan alami. Tanah yang terkontaminasi dengan bahan kimia memiliki mikroba yang rendah dan tidak merespon masuknya pupuk, sehingga semakin lama petani semakin banyak memasukkan pupuk ke dalam tanah. Mari kita lepaskan dari siklus ini. Belajarlah membuat pupuk organik dan memperbanyak mikroorganisme pengurai yang bisa menggantikan penggunaan pupuk. Mikroorganisme asli, lokal, mungkin cara terbaik dalam mengatasi kerusakan tanah. Minimalkanlah penggunaan bahan kimia dan terapkan larutan mikroorganisme lokal yang ada di sekitar kita untuk waktu yang lama. Ketika populasi dan keanekaragaman mikroba meningkat, bahan kimia yang terperangkap di lapisan tanah yang dipadatkan akan mulai larut. Lambat laun, kerusakan tanah akibat penggunaan bahan kimia tersebut akan hilang. Ini mengarahkan pertanian Anda di komposisi bahan organik yang lebih cepat, sehingga sedikit demi sedikit akan mengurangi bahkan menghentikan kebutuhan akan pupuk kimia. Tidak banyak solusi yang ditawarkan ilmu pertanian untuk mengatasi kerusakan tanah. Namun dengan menggunakan mikroorganisme lokal, dengan mengambil biang mikroorganisme di hutan terdekat, kemudian kita biarkan yang selanjutnya kita aplikasikan ke lahan pertanian kita. Semoga sukses dan semoga bermanfaat.